hal, banyak orang bilang Abi buy one kalau kamu segala macem. Ini fakta yang orang-orang nggak tahu. HP-nya Abi itu Gearman, beberapa ya influencer gitu-gitu yang gue sayangin banget lah. Pas kitanya begitu, ya kan? Pas kitanya proses, mereka yang begitu. Pas kita yang menang, mereka yang wah segala macem gitu. Terus banyak improve gitu kan. Cuman banyak orang-orang tuh yang ngehujat segala macem, nggak tahu. Satu orang yang dihujat banget, Luxi. Orang-orang nggak tahu. Habis hari pertama, dia datang ke gue, dia bilang, Jeff, lo mau suruh gue ngapain besok? Ngomong aja, gue lakuin. Jadi dia tuh quote and kayak gitu perjalanan lo udah diceritain, terus cara memilih playernya nih ketika Evo sudah masuk, kemudian juga ada beberapa nama dulu deh yang dapat special invitation. Oke. Gimana itu pemilihannya? Emang lompat atau salah satu ada yang mendominasi? Jadi dari kita itu awalnya kita kenapa milih 5 pemain itu based on performance mereka di PMPL dan juga based on kebutuhan kita. Jadi Genfos, kita pertama tuh tawarin Genfos, Mort, Nerveco, Spavel, sama Ponbit pas itu. Onbit. Jadi Mort itu menolak soalnya kalau nggak salah istrinya persalinan di bulan Mei harusnya. Dia nolak dan Nerpeco-nya juga nolak soalnya timnya mau fokus untuk PMPL. Jadi dia nolak. Habis itu baru kita rembuk-rembuk lagi, kita ambillah pemain yang menurut kita lumayan matang, yaitu Miseri atau Jeruk gitu. Oke. Jadi itulah 5 slot yang kita ambil untuk 5 ya. Genfos, Miseri, Ponbit, Spavel, Kato ya 5. Ya, Kato. Oke, itu berdasarkan pemikiran kalian semua? Iya, berempat. Iya. Oke. Kemudian mengerucut lagi. Setelah mereka melewati pelatnas pertama, mengerucut kembali, gimana itu pemilihannya? Jadi dari kita itu ngerasa bahwa kita harus milih pemain yang menurut kita udah mateng lah dan nggak usah dibentuk lagi gitu untuk timnas. Mungkin ada beberapa nama yang junior juga bilang nggak pantas segala macem, dan itu juga jujur aja itu sempat masuk konsiderasi kita. Gue sebenarnya nggak bilang nggak pantas sih, nyocok nggak nyocok sih. Main PUBG tuh nggak ada yang culun dan cupu. Kecocokannya menurut gue. Oh nggak, yang lu bilang yang Ryzen nggak pantas karena nggak main PMPL. Oh kalau Ryzen ya. Itu juga sempat masuk konsiderasi kita. Cuman memang yang membuat kita kenapa ngambil Ryzen, soalnya dia di pelatnas itu mainnya jauh banget. Karena aku kan mendampingi Bigetron RA di PMPL saya terakhir. Penampilan dia di situ dan di pelatnas tuh jauh banget bedanya. Kayak bener bagus banget. Dan itu yang buat kita kenapa ambil dia gitu loh. Dan juga beberapa pemain lain kita ambil karena bagi kita kita build di timnya itu ada 2. Satu tuh tim perang, satu tim yang main objektif. Jadi kita coba nyari pemain-pemain yang bisa main sendiri dan pemain-pemain yang bisa main perang. Dan dari beberapa scrim memang kelihatan bahwa Spavel cocok banget ngambil tim perang gitu. Karena tipe Spavel sebagai GL yang begitu, jadinya itu yang jadi kenapa kita build timnya di 2 pemain, yaitu Spavel sama Kato, gara-gara itu sih. Kalau Kato sih iya gue setuju sih. Ya Spavel gue mempertanyakan karena keaktifan dia di PMPL juga. Karena 2 minggu gak main di PMPL di Spring Split. Di minggu ketiga baru sedikit-sedikit aktif dan di Grand Final ya akhirnya sedikit-sedikit membuktikan juga sih. Tapi tetap sih menurut gue porsinya tetap harus masih lebih bermain di PMPL. Tapi dia gak buktiin sih. Hebat Spavel dapetin gold medal. Kemudian akhirnya Kato ya yang sayang ya. Kato gue ngidolain Kato jujur. IGL terbaik menurut gue. Dia full package banget. Dari komando, MD ya, cara granat segala macam. Gue idolain ini player. Tapi kenapa kemarin tuh kurang maksimal di hari terakhir? Jadi sebenarnya saya nggak bisa jawab banyak ya, gue nggak bisa jawab banyak soalnya. Jadi kita sebelum berangkat itu kita ngebagi timnya jadi 2 kan. Jadi Ina 1, Ina 2, dan staffnya juga kita bagi jadi 2. Jadi untuk solo kan gue head coach, Doni analis lah. Habis itu Sinyo sama Andrew itu ibarat di bawah kita lagi gitu.
Nah di squad kita puter, soalnya memang kenapa mungkin lihatnya kenapa Andrew sama Sinyo yang head coach, kenapa bukan misalnya Andrew sama gua, soalnya kita bagi tugas biar masing-masing itu punya porsinya sendiri gitu. Jadi di situnya dibaginya Ina 1 head coach Andrew, analisnya Laflame Doni, Ina 2 head coachnya Sinyo, analisnya aku gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan kenapa Ina 1, kalau menurut gue bukan di posisi yang gue bisa jawab kenapanya gitu. Oke. Jadi ya sebenarnya mixnya ini adalah yin and yang lah ya, aktif dan pasif untuk dari segi tim. Gue setuju kali ini, dan untuk Ina 1 gue juga setuju sih cara ngeraciknya itu smart. Gue lebih mainin Potato dibandingin Microboy, karena Potato bisa dibilang player yang minim blunder sih menurut gue. Benar-benar konsisten, stabil banget, ini player jago banget. Gue nggak ngerti kenapa dia bisa sejago itu. Terus ini pendapat gue dulu, boleh kali ya? Boleh ya. Boleh. Terus coachnya juga lo pada tuh gue roasting juga. Gimana sih tanggapan dari kalian sendiri berempat lah? Tapi Doni sih gue banggain karena dia punya hasil sendiri. Kalau dari kita bertiga sih, ya selain Doni ya, kita bertiga tuh nggak gitu peduli lah sama omongan, karena udah banyak lah pas awal kita pemilihan 10 main juga banyak banget yang ngeraguin segala macem, meskipun mau itu influencer, mau itu KOL segala macem tuh semua pada ngeraguin kita juga gitu loh. Dan bagi kita tuh udah hal biasa, dan ya mereka nggak tahu lah dapur timnya kita tuh gimana. Dan kalau pas kita di roasting junior sih, aduh nggak ada rasanya. Macem orang yang cemburu gitu nggak masuk timnas. Gitu. Enggak sih, gue tetap milih di sini sih daripada ke timnas ya. gue harus apa ya? Karena gue Indo Pride banget. Karena gue Indo Pride banget, mungkin ada beberapa celah yang ya menurut mata pandang gue ya, kayak yang mesti diperbaiki ya. Ya gue harus komentarin gitu, walaupun ya agak sedikit gimana bahasa gue kurang enak atau ekstrim, tapi ya terlepas itu gue Indo Pride banget, ingin Indonesia tuh maksimal gitu. Dan ya mungkin kalian yang lebih tahu dibandingkan gue gitu. But to be honest ya, dari kitanya sih, dari aku pribadi mungkin ya, ngerasanya apa yang lo ngomong, lo kritik segala macam itu nggak salah juga sebenarnya. Karena itu dari POV kita sebagai mungkin analis, mungkin pelatih, itu POV-nya nggak salah gitu loh. Cuman mungkin mungkin beberapa orang ngerasa keberatan sama lo gitu-gitu, mungkin karena belum bisa lihat dari sisi pandang itu. Iya. Ya, jadi tapi dari gue sendiri, apa yang lo ngomong, misalnya lo kritik soal timnas segala macem, itu hal yang emang kita sempat pikirin juga gitu, hal yang sempat kita pertimbangin juga gitu. Dan yang sebenarnya yang dari gue nya lo roasting segala macem itu no problem gitu loh. Cuman beberapa ya influencer gitu yang gue sayangin banget lah, pas kitanya begitu ya kan, pas kitanya proses mereka yang begitu, pas kita yang menang mereka yang wah segala macem gitu. Emang mereka kayak gimana sih komentarnya? Kayak contoh-contoh. Boleh lah. Kalau gue kan ya, kalau gue yang logis gitu. Gue mempertanyakan Ryzen karena ya lo nggak main, habis itu drop performance di PMGC, lo gimana ngerautnya? Terus beberapa kali eksekusi dari Jaidan di minggu pertama di PMPL ID juga agak keblinger. Dia mau ngapain sebenarnya? Terus juga dari Swavel 2 minggu nggak main di PMPL ID, gue juga tanda tanya gitu. Jadi kayak apa yang gue lakuin tuh sebenarnya logis gitu. Logis kan? Logis, bener. Logis, bukannya gue meremehkan gitu. Mempertanyakan. Iya, bener. Ya kan? Terus influencer, apa sih yang lo keselin dari mereka? Ya banyak sih, maksudnya kayak lo pada ini kan juga yang apa ya, ibaratnya ngecap diri tuh sebagai inilah influencer PUBG, ini PUBG, cuman pas kita timnas kita berjuang, malah ya dari awal tuh jujur gue lumayan kecewa lah, banyak banget yang nyindir secara nggak langsung, yang nge-criticize pemilihan pemain segala macam. Ya tau lah kalau pas zaman pemain itu apa gitu kan. Cuman kayak maksudnya mungkin merekanya sendiri tuh tahu alasannya kenapa, cuman mungkin nyari klik ya. Kayak maksud gue sekarang tuh kan di zaman digital ini semua orang tuh nyari klik ya. Susah nyari WHR ya? Iya, jadi kayak gitu ya streamer ya. Iya. Jadi ya mungkin dari situ sih. Ya dari gue sendiri sih wajar, karena maksudnya mereka emang nyari duitnya dari situ gitu loh. Dan bagi gue sendiri, meskipun mereka hate publicity, ya hate publicity still publicity. Jadi kayak masih membuat orang itu nyorotin kita. Jadi ya nggak apa-apa. Cuman agak kecewa aja lah, maksudnya sebagai kita bareng-bareng kalau kasih kritikan segala macam tuh harusnya lebih membangun, bukan yang malah ngedirect orang untuk ngapain. Karena jujur aja pas awal-awal tuh IG gue aja yang nggak dikenal diserang banyak orang. Gitu? Iya. Ada yang ngatain coach anjing, coach goblok, ngapain kayak gini segala macam, banyak gitu loh.
Cuman ya resiko Resiko. pekerjaan ya itu sih. Tapi kayak ya dari gue sendiri ngerasanya kalau kita mau buat komunitas yang lebih bagus ya dari influencernya dulu harus coba untuk nge-build secara bagus gitu sih. Sama gue berarti kesel juga dong? Enggak. Karena enggak? Gue yang paling ekstrim menurut gue. Menurut gue enggak. Enggak. Soalnya apa yang lo ngomong itu masuk di logika gue dan itu yang gue pikirin. Jadi kayak karena ya, mungkin gue analis juga kali ya. Mungkin yang influencer cuma yang cuap-cuap doang kali ya. Iya bisa jadi kayak gitu. Kayak gitu. Ya, kalau ini lo bener nih hard feeling sama gue. Enggak, gue santai, gue malu sering DM-an malah. Iya sih bener. Iya, kan? Di belakang layar. Iya. Ini nggak usah diceritain, di belakang layar mah kita friendly. Iya, jadi kayak ya karena bagi gue apa yang lo ngomong itu make sense gitu loh. Kalau timnya jelek ya bilang jelek ya. Kenapa tim saat perform jelek kita harus nggak boleh bilang dia main jelek sih? Nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Kalau menurut gue fine aja. Karena bagi gue ya kalau lo jelek ya jelek. Maksudnya kayak lo main jelek tapi lo nggak mau dianggap jelek kan? Apa ya? Bukan jelek sih tapi kayak tanya lo mau ngapain sih sebenarnya kayak gitu? Iya. Gimana? Apa ya bahasanya ya? Jadi kayak lo bukan tolol goblok nggak digituin tapi lo sebenarnya mau ngapain sih kayak gitu? Iya benar. Ya. Kayak gitu kan kasarnya. Yes, ya kan? gitu. Dan ya mungkin nggak semua orang tahu waktu hari terakhir di day 3 gue sama RBJ tuh live video Instagram itu kan. Gue ngomong kok ini Ina 2 bakal naik. Ina 1 kenapa? Ina 1 bakal turun. Patternnya Red Face sama Microboy. Jujur gue gak tahu ya. Gue kesel sama Sinyo atau enggak. Jujur nih Sinyo. Lo nyuruh anak-anak lo main defense gak sih sebenarnya kalau di hari terakhir? Karena gak banget. Gini loh. Bentar, Sinyo kan Ina 2. Oh iya Ina 2. Forgot. Itu kebawa EVOS Reborn di Grand Final kayaknya. Karena gue kesel banget gitu ngeliat mereka yang gue tau mereka jago. Lo main biasa aja lah. Lo agresif itu lebih baik dibandingkan lo main defensif. Kayak tapi kalau menurut gue sebagai analis bahwa Ina 1 itu bagus banget menurut gue. Gue setuju banget. Dan dengan dianya itu drop di last game, menurut gue itu bukan karena mereka jelek, cuman karena lucknya aja. Karena menurut gue saat lo masih bisa compete sampai last game, dan last game itu dia masih peringkat 3 loh sebelum last game di Miramar itu mulai. Gitu. Dan menurut gue banyak unlucky-nya juga yang dia dapat di last game. Jadi kalau menurut gue sih bukan merekanya yang jelek atau segala macam, mereka mainnya bagus banget dan mereka tuh yang mengerikan banget gitu. Cuman ya luck-nya itu balik lagi. Luck itu gede banget di PUBG sih menurut gue. Menurut gue bukan masalah jelek sih. Gue gak bilang mereka jelek. Tapi kayak mereka jadi agak defensif gitu. Gue ngerti itu maksudnya bagian dari strategi. Tapi performa lo itu bukan di bagian seperti itu gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya gue sangat amat menyayangkan. Tapi lepas tadi udah pemilihan dengan yin yang. Jadi apa ya, mungkin jadi pembelajaran untuk kita semua juga. Ya kan gue megang solo itu kalau lihat hari pertama itu mainnya tuh kita jelek banget. Ya kan? Lu sendiri juga ngaku gitu kan? Ya Indo 6 pemain 6-nya itu nggak ini banget lah, dan memang dari kita sendiri juga emang nggak expect bahwa wah sejelek itu kita harus banyak improve gitu kan. Cuman banyak orang-orang tuh yang ngehujat segala macem, nggak tahu. Satu orang yang dihujat banget, Luxi. Orang-orang nggak tahu. Habis hari pertama dia datang ke gue, dia bilang, Jeff, lo mau suruh gue ngapain besok, ngomong aja, gue lakuin. Jadi dia tuh quote and quote ngerelain egoisnya dia untuk gue bisa bantu temen gue nih, siapa yang harus gue bantu gitu loh. Dan itu yang nge-trigger temen-temen lainnya juga untuk semuanya jadi 6-6 itu pada nanya pertanyaan sama gitu. Nah makanya pas itu kayak gue sayangin banget netizen pada hate speech segala macem, padahal mereka nggak tahu bahwa kalian mah biarin aja, gue nggak pernah peduli juga ngomongan kayak gitu. Iya, dan kayak itu yang menurut gue kayak wah player-player ini tuh berjuang, mereka korbanin negara gitu loh. Dan lo pada kayak gitu, jadi kayak dan ya kalau misalnya lu mungkin lihat deh hari kedua kenapa bisa beda banget, kenapa Alannya bisa sampai dapat perak, itu bukan kerja satu orang, itu kerja semuanya dari pelatih semuanya. Dan ya gue nggak bisa ini ya, Andrew-nya sendiri itu step up banget. Dia bilang dia yang dari game kedua dia bilang semua tim ini udah pattern mainnya. Gue kayak nggak mungkin nih solo patternnya apa, bener-bener dia dicariin pattern semua pemain dia dapet. Makanya kenapa kita day kedua itu lumayan perform, karena kita udah tahu oh tim-tim tuh mainnya gimana. Kita malamnya kita pelajari semuanya, paginya kita briefing berempat pelatih,
Gue kasih tahu kayak gini-gini, kita main kayak gini-gini, dari lo nya suggestion apa gitu-gitu, kita kasih ke pemain. Makanya dari 1 game 2 game tuh langsung bagus. Dan kalau di TikTok pada lihat deh, ada pemain lawan dari Thailand tuh yang nangis. Gota nih. Ya, dibuat sama Luxi. 5 game di mark sama Luxi. Dia gak bisa gerak sama Luxi. Makanya pas selesai awarding solo, dia lumayan kesel sama diri dia sendiri. Gue bilang ke dia, Gus, gue kasih lihat video TikToknya itu yang dia nangis. Yang di storyin sama Nuzi. Gue bilang, Gus, lo emang peringkat lo gak bagus. Cuman ini pertama kali lo bisa buat anak orang nangis sampai segitunya. Karena Luxi bener ngelok dia. Dan Luxi cuma nanya gini, Gat ini turun mana? Ntar gue cut aja rotasinya. Bener-bener last game, 2 game, 3 game terakhir tuh ya itu. Dan yang lain juga yang bisa menang gak bisa menang tuh bareng-bareng mereka bener-bener kayak oke, kita gimana, kita yang penting Indonya harus ada dapat di podium deh gitu. Oke. Dan kalau orang-orang ngepertanyaan itu Sanhok itu Alan harusnya bisa emas. Kalau Sanhok dia tuh harusnya chicken. Sanhok itu soalnya dia tuh first setnya udah 40 gak salah. Cuman dia tuh dijaga sama Vietnam 2 orang, lucky shot dia di luar zona lagi healing kena mati. Jadi ya oke, gue bilang ke Alan, rezeki kita emang cuma perak, tapi kayak ini bukan medali lo doang. Gue bilang ke anak nih, lo ini bukan medali lo doang, ini medali kita semua. Karena kita ber-10, kita ber-15 bener bareng-bareng, dan gue sendiri nggak expect anak-anak gue tuh bisa sedewasa itu. Karena lo harus ngalah, harus ada yang ngalah. Tapi gue sendiri gue nggak expect loh mereka bakal ngorbanin nama besar mereka, prestasi mereka segala macam demi Indonesia. Kayak itu bener buat gue kayak wah, ini kalau mereka kayak gini gue juga harus bisa kasih lebih gitu loh. Dan itu yang nge-trigger orang tuh kasih lebih semuanya. Jadi makanya kenapa mungkin kita habis tuh mainnya perform bagus ya karena anak-anak itu sendiri gitu. Oke. Mungkin gue bakal ngeklaim ini adalah orang-orang yang bilang Luxi itu Lux 51 ya. Sebenarnya dari semua player solo itu yang sustainable paling tinggi itu Luxi sebenarnya. Dari dia perform di BTR kayak gimana di solo versus squad, yang paling lama itu Luxi, yang paling pintar menurut gue. Bener. Itu kayak gitu. Kemudian ini bukan bagian dari teaming, ini bukan. Ini bagian dari strategi. Yeah. Gue ngerti. Karena kalau teaming, lo ngelut bareng tanpa ada nembak, itu baru yang namanya teaming. Iya. Dan ketemu nggak nembak. Itu baru yang namanya teaming. Kalau ini adalah bagian dari strategi. Yeah. Gue ingin klaim dulu buat disclaimer, buat yang nonton nih bilang pasti ada aja nih yang klaim teaming, tapi mereka nggak ngerti teaming itu sebenarnya apa gitu kan. Benar. Namanya netizen. Yeah. Jadi ya itu dari netizen juga bisa lihat, maksudnya kayak di last game itu berapa orang Vietnam turun di dekat Vikoi di bawah LL, itu udah 4 orang. Itu mereka turun situ bukan cuma untuk ngelindungi Vikoi tapi juga nyari Alan karena Alan bisa turun di Puerto. I see. Cuman last minute aku ubah drop spotnya Alan. Iya. Gitu. Harus ada improve. Iya. Kalau lo udah tahu patternnya mereka kayak gimana, next kita harus ngebaca lagi satu langkah dari strategi mereka. Itu bagian dari strategi. Itu bukan bagian dari teaming sih. Kalau teaming ya itu kita ketemu nggak perang. Iya, looting bareng. Iya. Terus kasih kode tek kayak itu baru teaming gitu sih. Oke. Terharu gue, jujur terharu. Untuk semuanya luar biasa, untuk seluruh penggawa dari PUBG Mobile Squad. Gimana struggle-nya di sana? Karena gue sama Sinyo di INA 2 ya, jadi kita itu awalnya ngerasa kita akan menang secara gampang. Di qualif bisa lihat qualifnya yang 17 tim. Qualif nggak buat jadi hitungan buat gue. Ya, tapi itu dari situ kita bisa lihat mental offline siapa yang kuat, mental offline siapa yang nggak kuat. Kebaca banget. Karena karena mungkin gue nggak di lapangan kali ya. Iya, dari kitanya sendiri, dari anak-anaknya sendiri tuh ngerasa, oh tim ini tuh bahaya, mentalnya kuat. Oh tim ini tuh jelek, meskipun secara kertas bagus, jelek, mentalnya nggak ada. Tapi kayak garu-garu kepala, terus kayak begini. Gue ngerti akan hal itu. Dan gue terharu banget pas di final itu, hari pertama, ini gue ngomong INA 2 dulu ya. INA 2 tuh mainnya nggak gitu bagus gitu loh. Dan banyak struggle yang mereka kayak, lah ini kita kemarin mainnya bagus, kenapa hari ini nggak bisa bagus. Dan apa yang kita lakuin pas itu ya, dari sini yang buat analisis gitu-gitu, kita ganti gameplay segala macem. Dan anak-anaknya itu masih komit satu tujuan yang sama bareng-bareng. Dan pas itu mungkin banyak yang nanya, kenapa Jaden gak dimainin? Gitu kan. Ya itu satu bagian dari strategi. Kedua, Jaden di out game-nya itu gila banget. Jaden, Alan,
Potato alasan kenapa Filipina turun day 3. Asal lo tahu nih, jadi di belakang ada, jadi kayak di backstage itu kita ada dapat coach, player cadangan gitu dapat nonton sama negara lain, semua ada Malai, ada Brunei, Filipina segala macam. Jadi kalau misalnya lo pada ingat tuh ada satu orang Filipina tuh yang gede banget, yang hari pertama chicken 2 kali, yang dia joget-joget segala macam. Itu buat anak-anak tuh kesel banget. Dia di bawah pun di backstage pun joget-jogetin anak-anak. Pas di backstage lagi main, Jaden bilang, gue nggak bisa kontribusi di panggung, gue kontribusi belakang panggung. Dia sama Kentang sama Potato itu bacotnya tuh parah banget. Tiap kali Filipino, nice digituin. Terus si Potatonya, oh my god yes nice, bener di depan mukanya digituin. Dan pas si Filipin yang gede itu main, turun. 2 timnya turun habis itu, bener-bener diterakin. Sampai last game pun diterakin sama Jaden sama Potato di backstage. Karena itu yang menurut gue pengalaman berbicara ya. Oh ini pemain kelima mereka dan mereka rotasi lumayan sering. Jadi ini juga akan dimainin terus. Gue jatuhin aja mentalnya dia. Atau dia mental jatuh, temen timnya jatuh semua mentalnya. Itu yang menjadi menarik offline ya. Itu. Diteriakin terus itu sampai gue yang ngomong ke Jaden, Jay, ntar kalau mereka chicken lu gak malu Jay? Bodoh amat, gue bacotin aja. Dan itu memang fair karena mereka juga ngomong tracking kita juga pas mereka chicken, wow Filipin gitu. Wajar gitu. Cuman maksud gue kayak ya jangan bilang bahwa 4 pemain doang bagus yang satunya lagi itu nggak kontribusinya gede banget gitu loh. Dan Ina 2 gue tuh tahu mereka akan juara. Gue ngomong ke Sinyo mereka akan juara itu di Harbis day kedua yang pas di Miramar yang 2-2 lawan Vietnam yang Jaden sama Luxi kalah. Itu Vietnam chicken teriaknya gede banget. Anak tuh langsung kayak aduh kayak kesel banget, bener kesel banget. Gue ngomong ke Sinyo, kita besok juara Nyok, percaya Nyok. Sebenarnya itu bagian dari pattern sih menurut gue. Hari pertama turun, kalau hari kedua naik, itu hari ketiga biasanya lebih naik. Iya. Kalau hari pertama naik, terus hari terus hari kedua agak flat, itu biasanya besoknya turun. Iya, benar. Itu pattern banget, kayak udah hafalan dan itu udah terbiasa lah kalau analis melihatnya. Ya ini bisa lah ketebak siapa yang juara dan setidaknya siapa top 3-nya kayak gitu. Oke, itu jadi bagian dari struggle-nya kalau belum selesai. Masih ada. Masih. Apa lagi? Nah, habis day itu selesai, gue masih ngomong ke anak-anak satu hal doang. Kalian kesel hari ini, kalian marah hari ini, kalian mau maki-maki semua orang hari ini, simpen. Besok pakai emosi itu kita teriakin mereka, kita buat mereka nangis besok. Besoknya beneran nangis. Dan lo tahu satu hal, banyak orang bilang, Abi buy one kalau kamu segala macem. Ini fakta yang orang-orang nggak tahu. HP-nya Abi itu gironya nge-lag selama final. Dia baru tahu di hari terakhir. Jadi pas kita ada tes device di last day, dia nyoba pakai device-nya Spavel atau siapa gitu. Loh, kok gironya beda banget. Terus kita langsung protes ke panitia, kita minta device baru untuk Abi. Dia baru, wah ini beda banget. Jadi dianya sendiri nggak sadar bahwa giro dia tuh nge-lag. Jadi untuk orang-orang yang bilang wah Abi kayak gini. Karena faktor device. Iya, giro nge-lag tuh berpengaruh banget. Dan itu bukan alasan ya, memang udah terjadi dan. Iya, dan itu memang diakui panitia. Habis itu dia ganti device. Makanya kalau misalnya orang lihat namanya hari terakhir tuh Z-nya tuh gede, Ryzen Z-nya tuh gede itu karena dia ganti device, ganti ini. Dan itu panitia okein karena emang panitia sendiri ngecek, ITO yang ngecek emang nge-lag. Emang giro yang nge-lag gitu. Dan jadi kayak menurut gua wah lo bayangin kalau misalnya Ryzen tuh main dengan device yang sama kayak yang lain selama di final, selesai tuh. Iya. Terminator itu harusnya. Gitu sih. Oke. Jadi Ryzen masih pantas ya? Sangat pantas. Tapi gue kesel dia gak main di PMPL ID. Jujur ya, bukan yang karena sebenarnya nggak cuma roasting, karena gue juga idolain dia sebenarnya. Gue pengen lihat dia main. Bener. Mereka tuh orang-orang tuh pada nggak ngerti. Gue tuh pengen lihat dia main.